Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asuhan keperawatan dengan ototitis. Kami akan menyampaikan asuhan keperawatan ototitis. Yang pertama, kami akan menyampaikan nama kelompok kami, yaitu ada Miftah Yuliana Putri dengan NIM 34, Monik Tri Cahyani dengan NIM 36, selanjutnya Muhammad Alfan dengan NIM 37. Selanjutnya ada Muhammad Musin Al-Fatah dengan NIM 38. Dan selanjutnya ada Nadia Rizky Nur Aini dengan NIM 39. Dan selanjutnya ada Nando Gusti Ilham Nugroho dengan NIM 40. Dan selanjutnya ada Nanin Fauzia dengan NIM 41. Yang selanjutnya ada Nur Amalia dengan NIM 42. Yang selanjutnya ada Novalia Nura Bani Syahrandi dengan NIM 43. Maksudnya ada Nur Hodiana Safitri dengan NIM 44. Dan selanjutnya ada Nurul Aisyah dengan NIM 45. Dan yang terakhir ada Octavia Nur Vitasari dengan NIM 46. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Miftah Yuliana, menjelaskan tentang pengertian ototitis media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ototitis akan menjelaskan tentang beberapa pengertian ototitis. Ototitis media adalah peradangan yang terjadi di bagian telinga bagian tengah yang sering terjadi pada anak-anak. Jadi di ototitis ini ada beberapa tipe ototitis media. Tipe yang pertama adalah ototitis media akut (OMA) dan ototitis media efusi (OME), ototitis media supuratif kronik, dan ototitis media adhetif. Faktor resiko. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya otitis media. Misalnya, yang pertama, anak-anak di usia 6 bulan sampai 2 tahun rentang terhadap infeksi telinga karena ukuran dan bentuk tuba eutasius dan sistem imun yang masih berkembang. Yang kedua, anak-anak yang ditempatkan di penitipan anak. Mereka di kategori ini lebih rentang terserang pilek dan infeksi telinga daripada anak-anak yang tinggal di rumah. Yang ketiga, pemberian makanan bayi. Si kecil yang minum dari botol, terutama saat berbaring, cenderung rentang terhadap infeksi telinga daripada bayi yang disusui oleh ibunya sendiri atau ASI. Dan yang keempat, kebiasaan merokok atau terkena paparan asap dari rokok. Dan yang terakhir adalah bekerja di tempat dengan banyaknya polusi udara. Otitis media umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau virus. Streptococcus pneumoniae merupakan patogen yang sangat umum. Selain itu, ada pula beberapa patogen yang bisa menyebabkan terjadinya otitis media. Contohnya Pseudomonas, orogenisa, dan Moraxella catarrhalis. Pada dewasa muda, infeksi telinga sering disebabkan oleh Haemophilus influenza, RSV, dan virus yang menyebabkan common cold juga dapat menyebabkan otitis media karena mereka merusak sel-sel epitel sistem pernafasan bagian atas. Di samping itu, ada pula pemicu lainnya seperti disfungsi tuba eustasius. Kondisi ini menyebabkan produksi bakteri yang tak memadai dari telah telinga. Hal inilah yang nantinya bisa menyebabkan otitis media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musin Al-Fatah akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Alfan. Otitis media juga rentan terjadi pada anak kecil. Alasannya mereka memiliki tuba eustasius yang lebih horizontal, pendek, dan lebar ketimbang orang dewasa. Bukan hanya itu, sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus dan bakteri juga terbilang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Untuk anak-anak, mereka mengidap bibir dan langit-langit sumbing atau sindrom Down. Juga lebih cenderung mengidap infeksi telinga.
Mereka yang memiliki masalah pada tuba eustachius juga rentan terserang penyakit. Di samping itu, anak-anak juga rentan terhadap infeksi telinga di masa kecil bila mereka mengidap otitis media tipe akut sebelum usia 6 bulan. Gejala otitis media yang pertama yaitu OMA, ditandai dengan otalgia atau nyeri telinga, kemudian otorea atau keluarnya cairan dari telinga, kemudian nyeri kepala dan turunnya nafsu makan. Yang kedua yaitu OME atau OME, ditandai dengan turunnya pendengaran, tinnitus atau suara berdenging di telinga, kemudian vertigo atau pusing berputar. Yang ketiga yaitu OMSK, ditandai dengan turunnya pendengaran karena rusaknya gendang telinga. Kemudian biasanya rasa nyeri berkurang atau tidak ada, begitu juga dengan demam. Yang keempat yaitu otitis media adhesif, ditandai dengan hasil dari radang telinga sebelumnya biasanya oma, kemudian turunnya pendengaran akibat mengerasnya tulang-tulang pengantar suara. Diagnosa otitis media. Diagnosis ditegakkan dengan menanyakan gejala-gejala khas, terutama dengan melakukan pemeriksaan telinga. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya cairan yang keluar dari telinga, penurunan pendengaran, ruptur gendang telinga, atau gendang telinga yang menyembul keluar atau puding. Komplikasi otitis media. Otitis media yang dibiarkan tanpa penanganan kemungkinan besar bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Misalnya, gangguan pendengaran, penyebar infeksi, atau robeknya gendang telinga. Selain itu, bisa juga menyebabkan terlambatnya perkembangan bicara anak. Bila bayi mengalami gangguan pendengaran sementara atau permanen, kemungkinan mereka akan mengalami keterlambatan dalam berbicara. Penanganan otitis media. Pengobatan meliputi pengobatan kausatif dan suportif. Andaikan otitis media disebabkan oleh bakteri, maka metode pengobatannya bisa dengan pemberian antibiotik. Sementara itu, bila disebabkan oleh jamur, dokter biasanya akan memberikan antifungal. Namun, bila otitis media disebabkan oleh virus, maka pengobatannya berbeda. Di sini, dokter akan melakukan pengobatan suportif seperti pemberian obat anti nyeri dan obat penurun demam. Kamu bisa temukan berbagai pilihan obat dan vitamin di Halodoc yang bisa langsung dibeli melalui aplikasi. Pencegahan otitis media. Pencegahan yang merujuk pada pengendalian atau menghilangkan faktor resiko dari otitis media. Yang pertama, jauhkan anak dari asap atau rokok. Yang kedua, lengkapi vaksinasi. Yang ketiga, jaga cara memberi makan. Yang keempat, berikan ASI eksklusif. Yang kelima, hindari peranan dengan orang yang mengidap otitis media. Demikian penyuluhan dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.